Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang banyak sekali sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, bersyukur kepada Allah. Karena nikmat Allah tidak akan terbatas. Nikmat Allah itu tanpa batas. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu temanya perniagaan yang menyelamatkan. Kita ambil di sini surat As-Saff yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengajak orang-orang yang beriman supaya dia berniaga, berbisnis kepada Allah. Bisnis kepada Allah adalah bisnis yang tidak akan mengecewakan. Berbisnis kepada Allah adalah bisnis yang menyelamatkan. Berbisnis kepada Allah adalah yang tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur. Nah, Allah menegaskan yang diajak berbisnis, yang diajak berniaga, yaitu orang yang beriman. Selalu orang yang beriman. Kenapa Allah mengajak orang yang beriman, memanggil orang yang beriman? Karena untuk menyelamatkan imannya, dia harus ada action. Orang yang beriman memang diperintah jadi sales Allah. Ya, di sini kan tadi surat As-Saff ayat 10 dan 11. Kita diajak untuk berbisnis karena kita adalah sales Allah, di mana Allah menegaskan dan mengajak orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Kita memang diperintahkan jadi sales Allah. Berniaga, ya, berniaga kepada Allah, berbisnis kepada Allah. Bisnis kepada Allah pasti akan menyelamatkan. Bisnis kepada Allah pasti menguntungkan, pasti menang. Jadi bisnis itu yang diajak orang yang beriman, karena orang yang beriman itu modal keimanan bisa melakukan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah. Dia mampu melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah yang akan mendapatkan kemenangan akhir. Karena bagaimana juga walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik. Akhir itu lebih baik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu lebih kekal. Jadi sekarang kita memang diperintahkan nih, keimanan harus ada action. Bukan hanya beriman, tapi nggak ada action. Makanya amanu wa amilus salihat. Sekarang amal saleh yang bakal menyelamatkan kita dari azab yang pedih dilanjutkan itu surat As-Saff ayat 11. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kita semua udah beriman ya saudaraku. Kita udah beriman kepada Allah. Tapi iman kepada Allah ini dilanjutkan warasulih, beriman kepada Allah, beriman pula kepada Rasul. Jadi orang yang beriman diajak berniaga, diajak berbisnis kepada Allah supaya iman kamu itu menyelamatkan kamu dari azab. Selamat di sini, keimanan kita diselamatkan dari kebangkrutan. Di sana iman kita diselamatkan masuk ke dalam surga. Makanya orang yang beriman di sini disuruh sama Allah bekerja. Amanu wa amilus salihat. Setelah beriman, action.
Banyak orang beriman, no action. Padahal amanu wa amilus salihat. Action yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasul. Ajak orang untuk beriman kepada Allah. Ajak orang untuk percaya kepada Allah. Mengajak orang untuk percaya kepada Rasul. Jadi kita harus konsisten. Mengajak orang suruh percaya kepada Allah. Mengajak orang percaya kepada Rasul. Itu tugas orang yang beriman. Orang yang beriman itu harus berusaha supaya keimanannya ini mendapat pertolongan dari Allah. Orang yang beriman pasti ditolong sama Allah. Nah, makanya orang yang beriman diperintahkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya imannya selamat. Apa yang diperintah oleh Allah? Allah menegaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat yang ke-104. Orang beriman diperintahkan oleh Allah hendaklah ada satu di antara kamu segolongan yang tersusun, terorganisir untuk selalu menyeru dan menyuruh berbuat baik. Di samping menyuruh berbuat baik, melarang berbuat kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi menurut Al-Quran, firman Allah, orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat, waktunya itu selalu dia lakukan imannya untuk amal soleh. Amal soleh untuk dirinya sendiri, misalnya sholat, puasa, zakat, itu kan untuk amalnya sendiri. Tapi mengajak orang, itulah amal soleh. Kita diperintahkan tidak ada hari, melainkan kita beramal soleh. Itulah orang-orang yang beruntung. Terus menerus menyuruh. Ada yang mau atau tidak mau, itu bukan urusan. Tapi kamu harus menyampaikan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Terus menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi orang-orang yang beriman gak ada istilah capek, gak ada istilah istirahat. Karena orang yang beriman ada tempat istirahatnya besok. Kalau di sini bukan istirahat, kita bekerja keras menuju kematian, itu gak ada istilah istirahat. Istirahat kita besok disediakan oleh Allah. Di mana? Di sana. Setelah kita kembali kepada Allah, itulah tempat istirahat kita. Bagi orang yang beriman tentu gak sama. Orang yang beriman tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Orang yang berjuang tidak sama dengan orang yang tidak berjuang. Orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah, dia akan mendapatkan tempat di surga. Maka dari itu Allah menegaskan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama orang-orang yang di surga dengan orang-orang yang di neraka, tidak sama. Kenapa enggak sama? Orang-orang yang di surga itu orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang di surga orang yang menang. Sedangkan orang-orang yang di neraka adalah orang yang kalah. Karena kalah tempatnya di tempat yang buruk. Karena menang tempatnya di tempat yang baik. Itu kata Allah. Jadi kalau kita mau menang, sekarang kita harus berjuang. Berjuang di jalan Allah adalah perjuangan yang tidak sia-sia. Karena berjuang di jalan Allah itu memang diperintahkan dan Allah menjanjikan kepada orang yang berjuang di jalannya adalah surga. Maka dari itu surga nggak sama dengan neraka. Saya ulangi lagi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
penghuni neraka dengan penghuni surga nggak sama. Penghuni surga itu orang yang beruntung. Maka kita di sini, orang-orang yang beriman, janganlah kamu lupa kepada Allah. Ya, jangan kamu lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu sekali-kali seperti orang yang lupa kepada Allah. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Itulah orang yang fasik. Orang yang lupa diri kan orang yang gak tahu diri. Orang yang gak tahu diri akhirnya tingkah lakunya lupa. Dirinya udah berapa usianya. Di sini dia disuruh bekerja tapi dia bermain-main. Jadi kalau dia nanti masuk neraka, Allah tidak menzolimi. Itu memang tempat untuk mereka. Orang-orang yang bermain-main hidupnya. Karena hidup ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan main-main. Jadi nggak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Makanya di sini Allah menegaskan kita kembali kepada materi, yaitu orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengajak orang-orang untuk beriman. Supaya keimanannya itu bertambah. Keselamatan iman kamu, supaya kamu terhindar dari azab, supaya iman itu dapat menyelamatkan dirimu dari azab, ajak orang untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Cara mengajaknya, ajak juga dia berjihad di jalan Allah. Dengan dirinya berjihad di jalan Allah, dengan dirinya beribadah. Juga berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Keluarkan hartanya sebagian. Kalau memang dia orangnya yang hartanya sedikit, mungkin untuk lingkungan, untuk sekelilingnya. Jihad di jalan Allah dengan dirimu dan hartamu, maka Allah menegaskan, dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Kenapa demikian? Karena apa yang ada pada kamu itu akan lenyap. Apa yang ada pada Allah itulah yang abadi. Kata Allah di surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada padamu itu akan lenyap, hilang. Hilangnya nafas, hilang juga kepemilikan. Karena kita nggak bawa. Yang ada pada Allah itulah yang nanti akan kamu rasakan balasannya. Ilmu yang bermanfaat. Yang sekarang kita sedang belajar ilmu. Maka Allah menegaskan supaya orang yang beriman itu semangat. Bekerja keras untuk hari esok. Allah menegaskan kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada saudara, keluarga, sahabat. Katakanlah, hendaklah mereka bergembira dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karunia dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus 58. Yang kita kumpulkan lenyap. Ma indakum yanfadu. Ya, jadi yang kita kumpulkan akan lenyap supaya kita nggak jadi orang yang kecewa besok. Maka kesempatan beriman di sini, kesempatan beramal soleh di sini, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran di sini. Karena besok, hari esok itu kita nggak pernah bawa apa-apa. Kan kita lihat semua, saudaraku seiman, kita lihat setiap hari ada orang yang meninggal. Apa yang dia bawa? Gak ada kan? Sebetulnya itu kematian itu adalah nasihat yang diam. Sedangkan Al-Quran, nasihat yang berbicara. Jadi kita kembali lagi. Orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Allah. Orang-orang yang membaca kitab adalah orang yang mendirikan sholat. Karena orang yang membaca Al-Quran dia tahu
Bagaimana caranya mendirikan sholat? Yang sholat itu kan bacaannya semua Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, kitab, dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itulah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu surat Fatir ayat 29. Yang membaca Al-Quran diharapkan dapat mendirikan sholat. Yang membaca Al-Quran setelah sholat dia tidak bakhil. Dia menafkahkan sebagian rezekinya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Memang terang-terangan boleh? Boleh. Terang-terangan boleh memberikan kepada seseorang uang 100.000 terang-terangan boleh? Boleh. Bukan ria, enggak. Karena Allah telah menegaskan, kalau kamu bisa terang-terangan supaya dicontoh. Kalau kamu takut terang-terangan akan menjadi fitnah, sembunyi-sembunyi. Tapi dua-duanya baik. Yang terang-terangan baik, yang sembunyi-sembunyi ada nilai plus, lebih baik. Kita lihat deh di surat Al-Baqarah 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu bersedekah terang-terangan, bagus. Ya, itu adalah bagus, baik. Agar dicontoh boleh jadi. Dan jika kamu sembunyi-sembunyi, sedekah bersembunyi-sembunyi, memberikan kepada fakir miskin itu secara sembunyi, maka itu lebih baik. Jadi sedekah itu mengundang ampunan. Allah akan mengampuni sebagian dari kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Diampuni. Sering-sering bersedekah kita dapat ampunan, saudaraku seiman. Jadi jangan bakhil. Kalau kita bakhil, perniagaan kita nggak menguntungkan. Perniagaan kita bakal bangkrut kalau kita bakhil. Diperintahkan kita disuruh. Tangan kita ini ringan untuk berbuat baik. Kalau kita bakhil bagaimana? Orang bakhil itu nggak masuk surga. Karena harta yang bakhil itu nantinya dibawa, yang ditimbun. Allah menegaskan, kalau kita bersedekah, menyumbang sesuatu karena Allah, Allah menjanjikan. Ini janji Allah. Orang yang membaca kitab Al-Quran dijanjikan oleh Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran yakin seyakin-yakinnya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Tapi tentunya janjinya nanti. Surga kita lihat nanti, besok. Neraka juga dilihat besok. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan hari esok. Kalau tempat kamu mau di tempat yang baik, lakukanlah sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Kenapa kita diperintahkan untuk sodako, infak, zakat? Karena sholat itu satu paket dengan zakat. Aqimis shalah wa atuz zakat. Hablum minanas sholat, hablum minallah zakat. Hablum minanas maaf, hablum minallah itu tauhid, akidah, hablum minanas akhlak. Bagaimana kita cuma hablum minallah tanpa hablum minanas? Kita tahu sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Orang-orang yang membesarkan Allah, dia selalu menyelamatkan diri dan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan bukan hanya berdakwah, bukan. Kalau kita punya harta, harta itu untuk dakwah. Nggak semua kita beramal soleh dengan dakwah. Kita harus beramal soleh yang punya harta dengan harta, yang punya ilmu dengan ilmu. Yang punya ilmu sampaikan kebenaran. Yang punya harta berikan harta itu. Orang yang punya harta dijanjikan loh sahabatku. Ya.
Saudaraku yang beriman, orang-orang yang berbuat baik dengan hartanya itu dijanjikan sama Allah. Allah menegaskan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah 261. Ini janji Allah buat orang yang beriman dan dia membaca kitab Allah. Pasti dikejar ini. Tapi jangan hitung-hitungan. Ini kan menurut matematika Allah. Ya. Menurut perhitungan di dalam. Tapi boleh jadi Allah melipat gandakan. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah ibarat sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya itu terdapat 100 buah biji. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya karena Allah luas karunia-Nya. Ini janji Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Ya. Sebaik-baiknya manusia itu menyampaikan kebenaran supaya dia menjadi orang yang beruntung. Nah, keberuntungan itu dikaitkan dengan tadi materi kita. Supaya kita jadi orang yang beruntung, supaya kita jadi orang yang selamat, maka ajak orang untuk beriman. Ajak orang untuk beriman. Karena di sini panggilannya hanya untuk orang yang beriman. Yang diajak berbisnis oleh Allah itu orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak kamu? Aku ajak berbisnis. Dan bisnis itu akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Dari kebangkrutan iman dan dari keselamatan iman. Selamat dunia, selamat akhirat. Jadi berjuang itu wajib. Hidup ini perjuangan. Hidup ini perdagangan, tijarah. Hidup ini perlombaan. Ya, hidup ini perlombaan. Di mana Allah menegaskan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah, berlombalah kamu untuk menuju ampunan. Karena orang yang mendapat ampunan, orang yang akan masuk surga. Udah gitu dikaitkan selalu, orang yang masuk surga itu orang yang gak pelit. Selalu Allah menegaskan. Jadi jangan mengharapkan masuk surga tapi bakhil, gak ada cerita. Masuk surga itu ciri khas pertamanya gak boleh bakhil. Bersegeralah. Untuk mendapatkan ampunan bersegera. Orang yang dapat ampunan akan masuk surga. Tapi yang masuk surga itu yang selalu bekerja keras untuk mendapat ampunan. Pertama itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Pertama itu. Syarat orang yang akan mendapatkan ampunan untuk mendapatkan surga adalah orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan juga sempit. Nah, di sini salah satunya mau mendapatkan surga tapi bakhil. Jadi kita diperintahkan hartamu itu harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Saat ini sangat banyak orang yang membutuhkan harta kita. Karena pada saat ini manusia dalam keadaan galau dan kacau. Jadi saya kaitkan lagi situasi dan kondisi saat ini. Berapa banyak saudara kita kacau dan galau. Kenapa? Karena adanya musibah virus. Apakah ini virus Allah yang memberikan? Apakah ini dengan izin Allah? Sangat ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Nafkahkanlah sebagian rezekimu orang yang beriman. Karena di sini harta kamu sangat dibutuhkan. Kepedulian kamu sangat dibutuhkan. Berjuanglah di jalan Allah. Tijaratan lan tabur. Perjuangan yang tidak akan rugi. Perjuangan yang tidak akan sia-sia. Nah, saudaraku seiman, kita lihat lagi bahwa di surat As-Saff,
orang-orang yang selamat dari azab yang pedih. Ajak orang untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan juga dia harus mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan diri dan hartanya itu lebih baik. Sekarang saatnya kita mengeluarkan harta untuk saudara kita. Perjuangan orang kaya saat ini bukan dakwah. Dakwahnya orang kaya itu dengan harta. Orang yang berilmu dengan suara-suara yang memberitahu suara-suara keimanan, karena orang-orang yang beriman jadi sales Allah. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak pernah rugi, dan juga ini perniagaan yang menyelamatkan. Selamatkanlah dirimu dengan hartamu. Hartamu saat ini sangat dibutuhkan. Semua orang galau, semua orang gelisah. Mudah-mudahan harta yang kita miliki sekarang menjadi kepemilikan orang bersama. Nah, saudaraku seiman, mudah-mudahan dengan perniagaan yang menyelamatkan ini, kita akan berkumpul besok di akhirat, di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjuang, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berjuang, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran back to basic. Dia selalu kembali kepada janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Bagaimana juga di sini tempatnya kita berjuang. Selamatkan diri kita dengan harta bagi orang yang kaya. Selamatkan diri kita dengan ilmu bagi orang yang telah mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya terutama dan kita semua. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kesempatan berbuat baik hanya hari ini. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Yang salah tentunya dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.